Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bu Martina. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hipersensitivitas. Hipersensitivitas merupakan salah satu jenis ketidaknormalan di dalam sistem imun. Kalau beberapa saat yang lalu kita membahas tentang imunodefisiensi, ada primer, ada sekunder. Kita juga telah membahas tentang autoimun, dan hari ini kita akan membahas tentang hipersensitivitas. Nah, jika kita menilik dari kata hipersensitivitas sendiri, hipersensitivitas berasal dari kata hyper dan sensitif ya. Hyper itu artinya berlebih, sensitivitas itu artinya sensitif ya, responnya sangat sensitif, responnya sangat berlebihan. Nah, di dalam mekanisme pertahanan tubuh, bila seseorang pernah terpapar oleh antigen tertentu, paparan tersebut berikutnya ketika ada antigen yang sama akan menimbulkan respon imun sekunder dengan tujuan untuk menyingkirkan antigen tersebut. Nah, reaksi alami dari tubuh untuk mempertahankan diri ini merupakan reaksi yang sangat wajar. Nah, kemudian reaksi imun apabila berlebihan, kemudian menimbulkan kerusakan jaringan, maka ini yang kemudian disebut dengan hipersensitivitas atau reaksi yang berlebihan. Dan reaksi hipersensitivitas ini merupakan satu proses yang bisa menimbulkan kerugian ya, karena dapat menimbulkan kerusakan jaringan, sel, organ, hingga menimbulkan penyakit pada manusia. Nah, hipersensitivitas definisinya adalah suatu respon yang berlebihan, yang tidak diinginkan, dan dapat menyebabkan kerusakan sel, jaringan, ataupun organ sebagai akibat dari paparan adanya antigen dan juga reaksi dari tubuh kita. Dan ini sangat merugikan ya, dan sangat berbahaya. Nah, kondisinya tubuh ini yang sudah mengalami sensitisasi oleh alergen spesifik sebelumnya bisa juga menimbulkan reaksi alergi. Akibat yang ditimbulkan adalah kerusakan jaringan, sel, ataupun organ. Untuk hipersensitivitas terdiri dari 4 tipe 1 sampai tipe 4. Untuk tipe 1 dikatakan atau disebut juga dengan anafilaktik, ya, reaksi anafilaktik. Nah, tipe 1 ini tergolong immediate hypersensitivity atau anafilaktik. Contohnya adalah alergi, kemudian alergi obat, ya, lalu seperti reaksi anafilaktik, alergi terhadap makanan, kemudian udara, ya, dan seterusnya, sehingga menimbulkan respon alergi berupa seperti bentol-bentol pada kulit ataupun asma, gitu ya. Kemudian untuk yang tipe kedua disebut juga dengan antibody mediated cytotoxicity atau reaksi sitotoksik. Contoh penyakitnya adalah anemia hemolitik ya, di mana eritrositnya akan pecah, akan lisis. Kemudian tipe yang ketiga ini disebut juga reaksi hipersensitivitas imun kompleks, dan tipe yang keempat disebut juga cell mediated hypersensitivity atau hipersensitivitas yang dimediasi oleh sel, ya, utamanya adalah sel imun. Contoh penyakitnya ada dermatitis kontak dan juga TB. Nah, ini perbedaan lebih kompleks lagi antara tipe 1, 2, 3, dan 4 ya. Kalau tipe 1 tadi kita sebut dengan juga reaksi anafilaktik ya, atau reaksi alergi. Di sini karakteristiknya imunoglobulin yang berperan adalah IgE. Sedangkan sitotoksik ini IgG dan IgM, kemudian imun kompleks juga IgG dan IgM, sedangkan untuk yang tipe 4 ini tidak ada reaksi antibodi karena dimediasi oleh sel. Lalu asal daripada antigennya, untuk tipe 1 berasal dari luar, kemudian tipe 2 adalah antigennya akan melekat pada permukaan sel, kemudian tipe 3 antigennya akan terlarut ya di dalam cairan tubuh, kemudian tipe 4 antigennya berada di jaringan ataupun di organ. Untuk respon time-nya ya, waktu respon yang
ditimbulkan atau dimunculkan oleh tubuh reaksinya. Untuk tipe 1 dan tipe 2 ini termasuk reaksi cepat ya, hanya berjalan 15 sampai 30 menit dan beberapa jam. Untuk tipe 3 lebih lama lagi, yaitu 3 sampai 8 jam, dan tipe 4 ini yang lambat yaitu bisa 48 hingga 72 jam. Kemudian untuk kemunculannya atau gejala tanda-tanda yang terlihat untuk tipe 1 anafilaktik ini munculnya bentol-bentol reaksi alergi. Lalu tipe 2 adanya lisis dan nekrosis pada sel, tipe 3 ada eritema, edema dan juga nekrosis sel, sedangkan tipe 4 ada eritema dan induransi. Lalu secara histologi atau jaringan, beberapa komponen imun yang berperan untuk tipe 1 adalah basofil dan eosinofil ya, karena basofil dan eosinofil ini memiliki granula yang di dalamnya terdapat mediator untuk reaksi alergi seperti histamin. Untuk tipe 2 dimediasi oleh antibodi dan juga komplemen, sedangkan tipe 3 ini dimediasi oleh komplemen dan neutrofil. Untuk tipe 4 dimediasi oleh monosit dan limfosit. Untuk media transfernya, reaksi hipersensitivitas tipe 1 hingga 3 ini adalah antibodi, sedangkan untuk tipe 4 adalah dimediasi oleh sel T. Lalu ini beberapa contoh penyakitnya. Untuk tipe 1 adalah reaksi penyakit-penyakit alergi gitu ya, seperti alergi kulit ya, asma dan demam karena alergi. Kemudian tipe 2 ada erythroblastosis fetalis, kemudian nefritis dan Gout-Pasteur. Tipe 3 ada lupus eritematosus dan beberapa jenis penyakit autoimun lainnya, dan yang tipe 4 ini bisa karena keracunan ya, karena racun hewan mungkin barangkali seperti ular mungkin ya, kemudian tuberkulin test untuk reaksi alergi, dan granuloma ya, yaitu penyakit kanker pada eh, sel-sel leukosit, sel-sel darah putih yang bergranula ya, seperti basofil ataupun neutrofil. Kemudian ini adalah gambaran antara tipe 1 sampai 4 yang terjadi pada reaksi hipersensitivitas. Untuk tipe 1, ini digambarkan dengan adanya suatu antigen yang berbentuk segitiga ini, kemudian dia akan diterima oleh reseptor pada sel ya, yaitu basofil dan neutrofil ya, yang memiliki banyak granula-granula. Terlihat bahwa sel-selnya ini terdapat bulatan-bulatan, di mana granula tersebut akan pecah setelah adanya ikatan antara reseptor dengan antigen, dan granula ini akan melepaskan histamin. Nah, histamin ini kemudian akan masuk ke pembuluh darah, lalu akan meningkatkan permeabilitas dari pembuluh darah, sehingga terjadilah bentol-bentol atau reaksi urtikaria. Ya. Kemudian kalau histamin ini dikirim ke sel-sel otot ya, otot-otot polos, ini dapat menyebabkan gangguan pernafasan di daerah dada yang kita sebut juga dengan asma. Kemudian untuk reaksi hipersensitivitas tipe 2 ini disebut juga antibody mediated injury. Jadi hipersensitivitas ini dimediasi oleh antibody. Prosesnya, antibody yang timbul karena adanya suatu reaksi terhadap antigen ini dapat menempel di permukaan sel ya. Kemudian permukaan sel yang ditempeli antigen, kemudian antibodi akan menghampiri, nanti kemudian antibodi tersebut akan menghancurkan sel tersebut ya, karena diindikasi berbahaya seperti itu. Nah, kematian sel yang seperti ini akan membentuk proses sitotoksik ya, sehingga tipe 2 hipersensitivitas ini disebut juga reaksi sitotoksik seperti itu.
Kemudian hipersensitivitas tipe 3 ini disebut juga imun kompleks injury. Di sini dimediasi oleh ikatan antara antigen, antibodi, dan juga komplement. Di mana antigen, antibodi, dan komplement ini akan berikatan, akan mengikat permukaan, akan menempel pada permukaan sel. Dalam hal ini dicontohkan dengan eritrosit. Kemudian kondisi ini akan menyebabkan eritrosit menjadi lisis atau hemolitik. Contohnya ada pada penyakit hemolitik anemia. Nah, kemudian tipe yang ketiga ini adalah di mana eh, hipersensitivitas ini dimediasi oleh sel imun, yaitu sel T. Jadi, sel T yang sudah tersensitisasi oleh adanya suatu antigen itu nanti akan merusak jaringan, ya, di mana jaringan ini nanti akan juga melepaskan hasil metabolit-metabolit yang ada di sel tersebut. Nah, semisal ada interaksi dengan obat, maka obat itu akan masuk ke sel dan hasil dari metabolit obat itu akan dilepaskan, sehingga kondisi ini juga bisa merusak jaringan di sekitar daerah limfosit yang tersensitisasi oleh antigen tadi, seperti itu. Kemudian ini merupakan penjelasan secara detail mengenai reaksi hipersensitivitas untuk tipe 1 hingga tipe 4 ya. Yang pertama adalah reaksi hipersensitivitas tipe 1 atau kita sebut juga dengan immediate hipersensitivitas atau lebih dikenal lagi oleh masyarakat sebagai reaksi alergi atau reaksi anafilaktik. Nah, hipersensitivitas tipe 1 ini merupakan reaksi alergi yang terjadi karena terpapar antigen spesifik yang dikenal sebagai alergan. Nah, alergan ini dapat terpapar dengan cara ditelan, dihirup, disuntik, ataupun dengan kontak langsung, misalnya lewat kulit. Nah, perbedaan antara respon imun normal dan hipersensitivitas tipe 1 ini adanya sekresi imunoglobulin E yang dihasilkan oleh sel plasma dan jumlahnya uh, cukup banyak seperti itu ya. Dan reaksi imunoglobulin ini juga diproduksi oleh basofil. Jadi basofil selain memproduksi histamin, dia juga akan menstimulasi limfosit B untuk menghasilkan imunoglobulin E yang merupakan indikator dari adanya reaksi alergi. Nah, mekanismenya adanya alergen pada kontak pertama ini akan menstimulasi limfosit B untuk menghasilkan antibodi imunoglobulin E. Kemudian imunoglobulin E ini akan masuk ke aliran darah lalu berikatan dengan reseptor di sel mas atau sel basofil sehingga sel mas atau sel basofil akan tersensitisasi atau akan terpengaruh gitu ya dengan adanya imunoglobulin E tadi. Nah, pada saat kontak ulang dengan alergen, maka alergen akan berikatan dengan imunoglobulin E yang berikatan juga dengan antibodi ke sel mas dan basofil menyebabkan terjadinya degranulasi, yaitu pelepasan histamin dari granula-granula basofil. Nah, tahap tantangan alergen ini apabila individu yang telah terpapar memiliki memori terhadap alergen pertama, maka respon imunoglobulin E terhadap alergen terjadi ikatan antara alergen dengan antibodi yang terdapat pada permukaan sel mas atau sel basofil, dan alergen ini menjembatani imunoglobulin yang berdekatan dengan aktivitas mastosis, terjadi peningkatan degranulasi, yaitu keluarnya granula-granula dari sel basofil yang mana granula tersebut akan melepaskan histamin sehingga menimbulkan reaksi alergi seperti pelebaran pembuluh darah, menyebabkan terlihat bentol-bentol pada kulit dan juga terjadi aktivitas sel otot polos yang lebar ya sehingga menimbulkan asma. Mekanisme hipersensitivitas tipe 1 ini seperti yang disampaikan tadi, pemicunya ada alergen, bisa dari makanan, bisa dari racun serangga, polen ya, atau dari gigitan serangga ya.
Antigen ini akan masuk ke dalam tubuh untuk reaksi yang pertama, menimbulkan antibodi pembentukan IgE, lalu ketika ada kontak ulang dengan antigen tersebut, maka akan bisa menimbulkan reaksi hipersensitivitas. Ya. Nah, apabila IgE yang melekat pada mastosis dan basofil mengalami paparan ulang pada alergen spesifik yang dikenal, alergen akan diikat dengan IgE ke permukaan basofil, kemudian akan menimbulkan respon hipersensitivitas. Dan setiap orang memiliki jenis alergen yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya, ya, berbeda-beda sensitivitasnya, ya. Ada yang normal, ada yang hipersensitif. Untuk reaksi alergen terdapat mediator-mediator yang berperan, ada mediator primer dan sekunder. Untuk mediator primer menyebabkan eosinofil dan neutrofil serta menstimulasi terjadinya urtikaria atau bahasanya biduran gitu ya, dan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah dan meningkatkan permeabilitas vaskuler ya. Beberapa contoh mediator primer ada histamin, ada serotonin ya. Histamin ini meningkatkan permeabilitas pembuluh darah dan kontraksi otot polos sama dengan serotonin. Lalu juga ada HFA dan NGFA ini untuk kemotaksis atau pergerakan eosinofil ke daerah yang mengalami reaksi alergi. Lalu ada protease, ini enzim yang disekresikan oleh mukus dan menyebabkan degradasi jaringan ikat gitu ya. Lalu ini terjadi pada otot ya kalau protease. Untuk mediator sekunder ini menyebabkan peningkatan pelepasan metabolit asam arakidonat seperti prostaglandin dan leukotrin serta sitokin dan enzim. Beberapa di antaranya leukotrin ini memiliki peranan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah dan kontraksi otot polos seperti halnya histamin dan serotonin, begitu juga dengan prostaglandin dan bradikinin. Untuk sitokin ini berperan untuk meningkatkan reaksi sistem imun. Ya. Ini gambaran hipersensitivitas tipe 1 atau reaksi anafilaktik ya. Jadi polen masuk ke dalam tubuh kita, misalnya ini melalui kulit ya. Polen ini berperan sebagai antigen atau dalam kondisi alergi dia disebut sebagai alergen. Lalu polen ini akan diterima oleh fagosit, kemudian fagosit akan berubah menjadi APC, antigen presenting cell, yang kemudian akan dikirimkan ke T-cell reseptor ya. Dalam hal ini adalah selnya T helper. Kemudian T helper ini akan melepaskan sitokin interleukin 4 dan juga interleukin 35 dan GM-CSF, lalu menginduksi sel beta, sel B, limfosit B dan juga eosinofil. Nah, untuk limfosit B di sini dia akan melepaskan atau memproduksi imunoglobulin E atau antibodi IgE. Lalu dari IgE ini kemudian dia akan menempel antibodinya di sel mas atau sel basofil ya. Dengan menempelnya IgE di sel mas atau sel basofil, maka sel mas atau sel basofil akan melepaskan mediator primer dan sekunder, di antaranya ada histamin, bradikinin, prostaglandin, dan mediator lainnya yang bisa menimbulkan reaksi alergenik. Nah, untuk interleukin 3 dan 5 ini akan dikirimkan ke eosinofil. Eosinofil akan mengaktifkan pelepasan granula oleh sel-sel basofil maupun sel mas. Nah, dampak yang muncul akibat reaksi hipersensitivitas tipe 1 antara lain adalah anafilatoksik lokal atau alergi atopik atau lokal pada daerah tertentu ya. Misalnya batuk, mata berair, bersin karena alergi, kemudian juga bisa terakumulasinya mukus di daerah alveolus atau saluran pernafasan yang menyebabkan sesak napas dan asma.
Lalu yang kedua adalah anafila toksik yang sistemik atau tidak hanya berkaitan dengan satu sistem organ saja ya. Hal ini bisa menimbulkan dampak yang lebih besar, misalnya kesulitan bernafas karena kontraksi otot polos yang menyebabkan tertutupnya bronkus paru-paru sehingga dapat menimbulkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah dan cairan yang menyebabkan sulit bernafas ya dari otot polos yang uh, terjadi karena reaksi alergan. Ini akhirnya lama-kelamaan juga akan menimbulkan permeabilitas pembuluh darah dan akhirnya sulit nafas. Lalu gejala lainnya yaitu peningkatan uh, yaitu terjadinya penurunan tekanan darah yang drastis pada pembuluh darah kita karena reaksi shock anafilaktik ya. Nah, alergen seperti ini biasanya juga disebabkan karena penggunaan penisilin, antisera dan juga racun perangga dari lebah. Untuk usaha penanganan dan pengobatan apabila terjadi reaksi hipersensitivitas untuk anafila toksik lokal, dia kita dapat menghindari alergen atau makanan yang dapat menyebabkan alergi, dan bila alergi sulit dihindari maka dapat menggunakan obat antihistamin untuk menghambat pelepasan histamin dari sel mast atau sel basofil ya. Dan bila terjadi sesak napas, maka bisa diberikan pengobatan tambahan berupa bronkodilator seperti leukotrin, reseptor blocker, dan lain-lain yang dapat merelaksasi otot bronkus dan ekspektoran yang dapat mengeluarkan mukus ya dari saluran napas. Lalu bisa juga diberi injeksi alergen secara berulang dapat pada dosis tertentu secara subkutan dengan harapan pembentukan IgG dapat meningkat sehingga dapat mengeliminasi alergen sebelum alergen berikatan dengan imunoglobulin E. Sedangkan untuk anafilatoksik sistemik, pengobatan harus dilakukan dengan cepat dengan menyuntikkan epinefrin ya, yang fungsinya adalah untuk meningkatkan tekanan darah dan juga antihistamin yang dapat menghambat pelepasan histamin secara intravena. Nah, untuk mengetahui apakah seseorang mengalami atau berpotensi ya alergi terhadap suatu obat tertentu atau bahan tertentu, kita bisa menggunakan tes kulit gitu ya. Tes kulit untuk mengidentifikasi alergen yang disebut dengan alergen tuberkulin yang diinjeksikan secara subkutan. Bila terjadi merah dan bengkak berarti positif seperti itu. Dan biasanya reaksinya dapat ditunggu hingga 24 jam. Nah, tidak semua respon positif ditunjukkan dengan respon atopik, merah, dan bengkak. Oleh karenanya, biasanya juga dilakukan dengan pengukuran imunoglobulin E dengan modifikasi dengan menggunakan ELISA. Nah, berikutnya adalah reaksi hipersensitivitas tipe 2 atau disebut juga dengan antibody mediated cytotoxicity yang memang reaksinya ditunjukkan dengan adanya sitotoksisitas dan dimediasi oleh ikatan antibody dan antigen pada permukaan sel. Jadi reaksi hipersensitivitas tipe 2 ini terjadinya sangat erat kaitannya dengan adanya suatu proses penanggulangan munculnya sel klon baru ya. Misalnya ada sel tumor atau sel yang terinfeksi oleh virus atau sel yang terinduksi mutagen gitu. Nah, nanti sel ini akan tempeli permukaan selnya itu dengan antigen, baik itu dari virus ataupun sel tumor biasanya juga mengekspresikan suatu zat yang ada di permukaan sel. Sehingga nanti akan ada antibodi yang mendekati ya, sel tersebut dan menempel pada permukaan sel dan kemudian melakukan proses sitotoxicity atau menghancurkan sel tersebut seperti itu. Nah, ini contohnya ada reaksi hipersensitivitas
ini ya ada dua jalur. Yang pertama jalur ADCC atau antibody dependent cell cytotoxicity, artinya cytotoxic cell yang terjadi langsung karena karena penempelan antibody ya, membutuhkan antibody seperti itu. Nah, di gambar kita lihat bahwa sel target ini dilekati oleh antigen gitu ya, mengekspresikan protein asing. Ada sel yang di permukaan selnya itu mengekspresikan antigen asing ya, bisa merupakan sel yang terinfeksi virus atau sel kanker, di mana di bagian permukaannya itu mengekspresikan suatu benda asing atau antigen. Nah, kemudian hal ini akan menginduksi limfosit untuk menghasilkan antibodi. Nah, kemudian di sisi lain, sel target ini juga akan eh, nantinya akan didekati oleh antibodi. Antibodi ini juga bisa berikatan dengan natural killer cell gitu ya. Kemudian natural killer cell akan melepaskan akan melalui ikatan antibodi, dia akan melepaskan perforin dan gran enzim yang dapat menghancurkan sel target tadi ya, sel yang tidak normal tadi. Nah, dengan demikian sel akan lisis seperti itu. Nah, kemudian yang jalur kedua yaitu jalur hipersensitivitas tipe 2 yang menggunakan bantuan komplement ya. Jadi sama seperti yang pertama tadi, ada sel target mengekspresikan antigen di permukaan selnya, bisa dari infeksi virus atau dari sel tumor. Kemudian dia akan menginduksi limfosit B untuk menghasilkan antibodi. Lalu antibodi ini akan berikatan dengan komplement dan kemudian akan menempel pada permukaan sel dan secara langsung dia akan melakukan lisis pada sel ya. Proses ini juga disebut dengan opsonisasi. Nah, contoh kasusnya yaitu kerusakan pada eritrosit ya. Pada kondisi misalkan kasus transfusi eritrosit kepada resipien, yang mana resipien itu memiliki antibodi terhadap eritrosit yang ditransfusikan, nah, maka dapat menimbulkan reaksi hipersensitivitas tipe 2. Antibodi tersebut nantinya akan berikatan pada permukaan eritrosit dari darah yang ditransfusikan, kemudian eritrosit tersebut akan pecah gitu ya, dan terjadi reaksi rejeksi atau penolakan. Nah, kondisi ini juga merupakan contoh dari hipersensitivitas tipe 2. Nah, berikutnya adalah reaksi hipersensitivitas tipe 3 atau disebut juga imun kompleks antigen antibodi. Nah, pada pembentukan kompleks imun dapat disebabkan karena beberapa faktor gitu ya. Salah satunya juga karena adanya kombinasi infeksi kronis yang ringan dengan respon antibodi yang lemah dan menimbulkan pembentukan kompleks imun kronis yang dapat merusak jaringan ya. Nah, ini juga menyebabkan komplikasi pada contohnya penyakit autoimun begitu dengan pembentukan autoantibodi secara terus-menerus ya. Nah, faktor-faktor yang mendukung pembentukan kompleks imun antara lain adanya antigen, kemudian ada antibodi, ada komplement, lalu ada permeabilitas pembuluh darah yang meningkat, proses hemodinamik, dan afinitas antigen pada jaringan. Beberapa gejala yang timbul karena reaksi kompleks antara sistem imun ini bisa menyebabkan berbagai kondisi inflamasi sistemik ya, yang manifestasinya ditunjukkan dengan adanya demam, nyeri, dan malaise, kemudian gatal dan edema, lalu pengurangan komplement di dalam tubuh, terjadi glomerulonefritis atau gangguan peradangan pada glomerulus di ginjal, lalu artritis di persendian, dan reumatik pada penjamit jantung. Ya.
Nah, kompleks antibodi yang dimaksud ini adalah antigen dengan antibodi yang terdeposit pada dinding pembuluh darah, disebut juga dengan vaskulitis. Ya, kondisi ini akan menyebabkan jaringan pada pembuluh darah rusak dan juga menyebabkan sel-sel pada organ-organ tertentu akan rusak ya, karena kerusakan jaringan timbul dari kompleks sistem imun, antigen, antibodi, dan komplement yang merusak jaringan. Nah, patogenesis dari kerusakan jaringan oleh kompleks imun berlangsung melalui 4 tahapan. Yang pertama terjadi dulu reaksi antigen antibodi untuk membentuk kompleks imun. Setelah itu dalam kondisi tertentu kompleks imun akan mengendap pada jaringan seperti di kulit, di ginjal atau sendi. Dan kemudian faktor humoral seperti komplement dan enzim fagosit ini dan faktor seluler akan mendekati daerah penggendapan tadi. Setelah itu bersama dengan antigen antibodi, enzim, dan komplement akan merusak jaringan, baik itu secara faktor humoral maupun seluler. Nah, ini merupakan gambaran daripada terjadinya hipersensitivitas tipe 3 yang melibatkan reaksi imunitas kompleks antara antigen dengan antibodi dan juga komplement serta beberapa faktor enzim lisplisis yang kemudian akan merusak jaringan terutama di pembuluh darah dan organ-organ lainnya. Nah, untuk reaksi hipersensitivitas tipe 4 disebut juga cell mediated hypersensitivity. Jadi kalau yang tipe 1 tadi dimediasi oleh basofil dan imunoglobulin E, kemudian tipe 2 dimediasi oleh antibodi, tipe 3 dimediasi oleh kompleks antigen, antibodi, komplement, dan juga enzim. Kalau yang tipe 4 ini dimediasi oleh sel imun ya, khususnya adalah sel limfosit T. Nah, tipe 4, reaksi sensitivitas disebut juga dengan reaksi hipersensitivitas tipe lambat karena memang terjadinya lebih dari 2 jam ya, bisa sampai 48 jam hingga 78 jam. Nah, reaksi tipe 4 berbeda dengan reaksi sebelumnya karena tidak melibatkan antibodi ya, tapi melibatkan sel limfosit. Nah, kemudian pada tahap awal di sini akan terjadi ikatan alergan ya ataupun antigen dengan limfosit T yang spesifik melalui reseptornya. Selanjutnya akan dilepaskan zat-zat soluble oleh limfosit T efektor yang dinamakan dengan limfokin. Ya. Nah, terjadinya reaksi ini disebabkan oleh infeksi mikroorganisme biasanya ya, yang bersifat intraseluler atau suatu antigen tertentu. Misalnya beberapa bakteri, jamur, parasit, dan virus, serta kontak dengan antigen. Nah, berbeda dengan reaksi hipersensitivitas yang lain, tipe ini tidak dapat ditularkan ke individu lain dengan menyuntikkan serumnya, melainkan perlu adanya pemindahan limfosit T. Kemudian berikut ini adalah gambaran mengenai hipersensitivitas tipe 4 itu yang terjadi dengan mediasi oleh limfosit T ya. Misalkan ada suatu antigen ya, antigen tersebut kemudian masuk ke dalam jaringan tubuh hingga ke sistem limfatik ya di lymph node, kemudian terjadi reaksi imunologis ya antara antigen kemudian direspon oleh antigen direspon oleh sel T ya. Kemudian di dalam jaringan limfoid node tersebut ya atau jaringan organ limfatik tersebut terjadilah proses-proses hipersensitivitas mulai dari sensitisasi hingga proses oleh efektor. Kemudian pada reaksi hipersensitivitas tipe 4 ini, tahapan yang pertama yaitu sensitisasi, di mana bakteri akan direaksikan oleh reseptor, diterima oleh reseptor, kemudian oleh APC, informasi tersebut akan disampaikan kepada T helper ya, dan T helper ini akan mengaktifkan beberapa sel untuk TH1 ini ke fagosit, TH2 ke limfosit B. Untuk reaksi respon
imunitasnya yang terjadi di sini akan aktif ya, fagosit, kemudian juga cytotoxicity L, kemudian sel-sel limfosit T ini nantinya akan menghancurkan sel yang sudah terinfeksi oleh antigen. Seperti itu. Ya, jadi reaksi oleh sitotoksik T limfosit. Jenisnya ada hipersensitivitas tipe 4 yang jenis kontak. Contoh manifestasi klinisnya berupa eksim ya. Lalu untuk tuberkulin ini lokal induration dan juga granuloma terjadi penebalan ya pada jaringan yang mengalami granuloma atau tumor ya pada organ-organ sel darah putih ya, sel darah putih yang memiliki granula. Ini beberapa jenis hipersensitivitas tipe 4, ada penyakit tuberkulosis, ada lepra, ada blastomikosis, ada leishmaniasis, kandidiasis, dan dermatomikosis. Ya, pengobatannya menggunakan imunosupresan seperti siklosporin A atau FK506 tacrolimus yang dilakukan untuk menahan reaksi penolakan pada proses transplantasi organ. Kedua obat ini nantinya akan menghalangi proliferasi atau diferensiasi dari limfosit T sehingga dapat ditekan untuk menghambat transkripsi dari interleukin 2 ya, dan akibatnya bisa menekan reaktivitas dari limfosit T dan hipersensitivitas dapat dikurangi. Baik, demikian tadi materi tentang hipersensitivitas tipe 1 hingga 4. Semoga bisa memberikan pemahaman terkait dengan hipersensitivitas. Saya akhiri untuk materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.